Dia tetap Allah yang setia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk sejenak. Kita mau merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Tidak dapat kita ukur dengan apapun kebaikan Tuhan. Karena itu mari dengan kesungguhan hati kita mau sama-sama meninggikan Raja di atas segala raja. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Bapa yang mulia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita, dengan iman percaya kita mau naikkan. Dia Allah yang setia. Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Ini setiap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu?
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas. Amin. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari Bapak Ibu silakan berdiri. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, katakan selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang hebat, punya Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Biar segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau layak ditinggikan, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau, Yesus Raja kami. Haleluya. Ini setiap hati kami Tuhan, ini setiap pujian kami. Glory hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kasih-Mu. Kebaikan-Mu selalu mengikuti kami. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik bagiku, sungguh baik bagiku. Semua yang ada padaku, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Engkau baik bagiku, sungguh
Bapa, kami tidak bisa balas akan kasih-Mu yang begitu luar biasa buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami beruntung Tuhan, karena kami punya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur atas hadirat Allah sore ini. Kami terus mau menikmati Engkau dari awal ibadah kami sampai penghabisan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami. Semua katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara boleh berikan salam di samping kiri kananmu. Katakan Allah sanggup, Allah luar biasa. Dalam keadaan apapun, Dia Allah yang sama, yang menuntut setiap kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi dengan iman katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, lebih semangat. Kita menaikkan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji nama Tuhan, kita bersyukur. Perbuatan tangannya selalu yang terbaik untuk kita. Kita boleh siapkan hati kita, biar fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan. Biar hari ini, sore ini, hanya tentang Tuhan saja yang dimuliakan. Kita mau sama-sama rindu mendengarkan suara Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi kita dengan pujian ini dan saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kau ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. We praise your name, God, Lord of hosts, my Savior and God Almighty. Kami puji nama-Mu, kami agungkan Engkau Allah yang Maha Kuasa. Allah serwa sekalian alam, Juru Selamat kami, yang memberikan kepada kami kesempatan, waktu untuk dapat memuliakan, meninggikan nama-Mu,
berterima kasih kepadamu dan juga siap untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami agar kami bisa menangkap, mencerna firman Allah. Puji nama-Mu Bapa. Engkau Tuhan Juru Selamat kami yang terus memberkati hidup ini di tengah berbagai kesukaran dan kesulitan. Kami siap mendengar firman Allah, berkati kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah subtema yang saya merasa bahwa perlu bagi kita. Seperti apa itu menerima pertolongan Tuhan pada waktunya. Jadi, what is the individual that receive God's help in time, in due time? Jadi seperti apa individu atau pribadi yang menerima pertolongan Tuhan pada waktunya? Orang seperti apa? The human being like what? Baik, sebelum saya khotbah, ada ibu yang sakit. Kalau ada lagi yang sakit di sini, kita mau berdoa dulu buat yang sakit. Ada yang sakit dalam ruangan ini? Oh, Ibu Ibu Rade. Betul ya? Iya, Ibu Rade. Ada Ibu Henuk. Ibu Henuk ada di rumah sakit sekarang. Ada lagi yang sakit, bisa angkat tangan. Ibu sahabat, Ibu. Bisa omong sedikit kuat Ibu? Ibu Mbuik. Oke, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Tuhan tabib kami. Sebelum kami dengar firman Allah, kami berdoa buat beberapa ibu. Ibu Henuk yang terbaring di rumah sakit sedang opname, Tuhan jamah sembuhkan dia. Kami percaya oleh bilur-Mu, oleh darah-Mu, oleh nama-Mu, dan oleh kuasa-Mu ia disembuhkan. Tuhan berkati para medis yang menangani dia. Puji nama-Mu. Ibu Rade, Tuhan juga jamah sembuhkan dalam pergumulan sakit yang ia derita. Ibu Mbuik juga begitu. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan tabib kami, dokter yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Setiap kali ada semacam sakit penyakit, selalu di dalamnya ada kesempatan untuk kami merenungkan kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan dan anugerah Tuhan, dan pemulihan yang Tuhan pasti lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami juga berdoa kalau ada Bapa atau saudara yang sakit dalam ruangan ini, Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, what is the individual that receive God's help in due time? Seperti apa individu yang menerima pertolongan Tuhan pada waktunya? Saya baca dulu catatan yang saya ingin sampaikan untuk kita semua dibawa ke dalam
kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, individu yang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati, sebagai bentuk ibadah sejati. Individual who offer their bodies as a living sacrifice, as true worship, not a dead body. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, persembahan yang dikehendaki untuk menjadi individu yang menerima pertolongan Tuhan pada waktunya, in due time, pada waktunya. Pertama adalah orang yang punya kesediaan mempersembahkan hidupnya, bukan nanti mati lalu ada orang lain datang untuk persembahkan saudara kepada Tuhan. Tapi firman Allah berkata, menurut apa yang tercatat di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, the living offering and the living sacrifice. Holy, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, acceptable to God. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti apa individu yang menerima pertolongan Tuhan pada waktunya? Pertama, adalah orang yang membuat komitmen. Entah dia bapak, entah dia ibu, entah dia pemuda, entah dia pemudi, entah dia aktivis gereja, entah dia hamba Tuhan. Dia siapa saja. Kalau mau ada pada posisi, if you like, you stay in possession, get blessing and help from the helper, mendapatkan berkat pertolongan dari sang penolong, in due time, pada waktunya. Pertama, kita harus punya komitmen, harus saya persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Persembahan yang menurut Roma pasal yang ke-12 ayat 1 itu dia bilang, persembahan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Kenapa diminta yang hidup? Sebab ada dalam pola pikir orang Kristen, ada dalam pola pikir orang-orang gereja pada masa yang lalu, bukan masa yang sekarang. Tapi juga saya khawatir kalau masih ada dalam masa sekarang, bahwa kalau seseorang mati lalu merasa tidak terhormat ketika tidak ada seorang pendeta datang dan mengantar dia kepada Tuhan sebagai satu persembahan, bawa ke lubang kubur. Pola pikir ini sangat keliru. Sebab kalau sudah mati, firman Allah berkata, anjing yang hidup jauh lebih baik daripada seekor singa yang mati. Itu perkataan daripada Salomo yang ditulis di dalam Amsal, yang ditulis di dalam Pengkhotbah. Jadi kalau ada pandangan bahwa mati ada pendeta datang antar dan persembahkan kepada Tuhan, itu pandangan yang salah. Yang Tuhan kehendaki adalah persembahan yang berkenan selagi tubuh ini bergerak, hidup. Sebab menikmati berkat itu bukan tubuh yang mati, tapi tubuh yang hidup. Menikmati kelimpahan itu bukan tubuh yang mati. Sekalipun ada seorang kaya mati lalu dikasih pakai pakaian yang mahal,
dititip uang yang banyak, dibikin rumah-rumahan yang mahal kasih sama dia, dibelikan mobil-mobilan yang mahal kasih sama dia, juga dia tidak menikmatinya. Yang menikmatinya itu adalah rayap di dalam lubang kubur. Yang menikmatinya itu tubuhnya ini cacing di sana. Jadi seandainya ada pola pikir bahwa orang mati mesti diantar, sebenarnya itu normatifnya baik. Tapi sudah mengganggu iman Kristiani sebab merasa kalau tidak diantar tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau orang mati tenggelam di sana ratusan orang, ribuan orang tanpa diantar itu bagaimana? Orang pesawat lalu mati hilang, tidak dapat satu pun seperti pesawat Malaysia yang 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu semua lenyap. Siapa yang antar persembahkan kepada Tuhan? Tidak ada kan? Yang mati 132 orang di Kajuruan Malang, siapa yang antar? Siapa yang serahkan kepada Tuhan? Tidak ada. Yang Tuhan mau, hidup ini dipersembahkan bukan waktu mati, tapi waktu hidup. Kenapa waktu hidup? Karena hidup ini yang menikmati pertolongan Tuhan. Hidup ini yang menikmati berkat Tuhan. Hidup ini yang menikmati kalau Anda berusaha lalu dapat duit, dapat harta, dapat emas, dapat aset, dapat lain-lain. Tubuh ini yang hidup menikmati, tubuh yang mati tidak bisa menikmatinya. Itu pertama. Yang kedua, persembahan korban yang dalam konteks zaman Taurat, itu dombanya dibunuh. Bahkan dia jadi persembahan yang mati. Saudara, Bapak Ibu tahu dia punya cerita. Kalau domba sudah dipotong, lalu ditaruh di atas mezbah, dibakar, selesai, habis. Zaman anugerah, zaman Tuhan Yesus, dia bilang, saya tidak ingin persembahan domba yang mati, persembahan lembu yang mati, atau persembahan barang-barang yang mati. Saya mau persembahan tubuhmu yang hidup. Kenapa? Karena pekerjaan misi itu belum berhenti. Ini yang kedua, pekerjaan misi belum berhenti. Kalau dombanya mati, bakar, habis, selesai. Orang menyelesaikan pekerjaan pembakaran domba di atas mezbah itu satu kali selesai. Tapi kalau korban yang hidup, saudara dan saya yang hidup, dipersembahkan hari ini, kalau masih hidup dia masih bisa bergerak ke pasar, ke jalan, ke kantor, ke bisnis, ke berbagai macam aktivitas. Dan tujuannya supaya pekerjaan misi yang diperintahkan oleh Yesus dalam Matius pasal 28 dan Markus pasal 16. The Great Commission must we doing. Pekerjaan misi kita harus lakukan. Dan itu bukan dilakukan oleh orang mati. Dilakukan oleh bapak yang hidup, mama yang hidup, pemuda yang hidup, anak yang hidup, pemudi yang hidup, pendeta yang hidup, pendeta yang sudah mati tidak bisa. Ada tugas yang diberikan tugas itu adalah bergerak dan menjadi saksi sesuai dengan the big dam in 2022. Seperti tema kita di 2022 ini yang tinggal 2,5 bulan lagi atau 2 bulan lagi selesai. Yaitu now declare your changes. Sekarang tuturkan perubahannya. Pertobatanmu kira-kira yang paling terang seperti itu kepada semua orang. Nah, orang mati tidak bisa tuturkan. Yang bisa tuturkan itu adalah orang hidup. Itu sebabnya persembahan domba di dalam konteks Taurat diubah oleh Yesus menjadi persembahan hidup ini, yaitu persembahan
yang tubuh ini, yaitu persembahan yang hidup. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan firman Allah berkata, kalau engkau beribadah kepadaku, aku memberkati makananmu, airmu, rotimu, pekerjaanmu, segala aku memberkati. Nah, perkataan ini menyangkut paut bukan memberkati untuk orang mati, tapi untuk orang hidup. Orang hidup yang mana? Yaitu orang yang mempersembahkan hidupnya. Dan orang seperti ini akan menerima, menyambut, atau mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Karena Tuhan yang meminta dia, kasih hidupmu. Contoh pragmatis begini. Kalau saudara di dunia ini, dunia sekuler, kita buat pengumuman, terima pegawai, atau bank bikin pengumuman, terima pegawai, atau toko buat pengumuman, terima pegawai, atau perusahaan buat pengumuman, terima pegawai. Oke, setelah dia buat pengumuman, pasti yang datang orang hidup, bukan orang mati. Dan waktu orang hidup datang, seandainya dia dites dan layak diterima, maka yang memanggil dia untuk bekerja bertanggung jawab. In due season, he get his salary. Tepat waktu habis bulan, dia terima di pengupah. Dia punya gaji. Tapi kalau dia orang mati, tidak bisa datang di situ. Dan untuk apa tepat waktu dia terima gaji? Sebab dia tidak dapat menikmatinya dan tidak dapat menerimanya. Dia tidak bekerja di sana. Jadi Tuhan cari orang yang hidup. Tentu ini memiliki makna yang sangat luas, yang sangat multi, yang sangat bermakna luas. Jadi tubuh yang hidup harus dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus. Jadi hidup, kudus, dan berkenan. Itu yang dicari. Dunia sekuler kalau dia cari orang untuk bekerja di sana, dia akan bayar gaji tepat waktu. Apalagi Tuhan yang berkata persembahkan hidupmu, tubuhmu sebagai korban yang hidup, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Pasti pertolongan datang tepat waktu. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Coba kita sejajarkan ini dunia sekuler dan dunia rohani ini. Dunia sekuler saja dia panggil kita, lalu dia memberi pertolongan atau salary atau upah atau wages kepada kita itu tepat waktu. Itu dunia sekuler yang otaknya kecil, yang punya sejumlah keterbatasan. Dia melakukan tepat pada waktunya. Apalagi Sang Pencipta, apalagi the Creator, apalagi Sang Maha Kuasa, God of Hosts, Allah serba kalian alam. Dia lebih daripada manusia. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau mau mendapatkan pertolongan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, aktivis gereja, siapa saja, bapak, ibu, dan saudara-saudara, kalau mau pertolongan itu diterima pada waktunya, tepat waktunya, pertama dengar suara ini, I need you, saya perlu engkau, serahkan pada dia. Waktu mati baru orang lain serahkan, tidak ada gunanya.
Yang kedua, like to praise and worship God His Lord. Suka memuji dan menyembah Allah Tuhannya. Nah, saya mesti kali yang kesekian mengingatkan kita. Kalau mau kita dapat pertolongan tepat pada waktunya. Pertolongan itu segala segi. Berkaitan dengan kebutuhan lahiriah kita, pekerjaan kita, hikmat dan pengetahuan kita untuk kita ingin, kita di sekolah, di tempat kuliah, kita cerdas, lebih dari teman yang lain. Pertolongan itu akan datang tepat waktu. Bagian yang kedua, harus tahu menjadi orang yang suka memuji, yang suka menyembah Allah Tuhannya. Yang suka menyanjung, yang suka menyanyikan pujian dalam roh, pujian dalam akal budi bagi Tuhan sesuai dengan Mazmur 22. Saya baca ayat 22, aku akan memasurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak, minta tolong kepadanya. Orang yang mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Tadi sudah pertama. Serahkan ini tubuh sekarang. Walaupun ini tubuh, itu yang pertama ya. Tubuh ini sisa dari dosa. Sisa dari mabuk, sisa dari judi, sisa dari dusta, sisa dari kumpul kebo, sisa dari percabulan atau persinahan, sisa dari kehidupan kotor, tidak ada masalah. Sebab Tuhan yang minta, persembahkan. Tuhan minta, Dia tidak pernah pikir-pikir, ini sisa dari perbuatan kotor, saya tidak mau. Tidak. Kalau saudara ingat cerita kisah mengenai Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Anda tahu bahwa Tuhan Yesus suruh murid-murid berikan makan ini semua orang, laki-laki 5.000 selain perempuan dan selain anak-anak. Dan mereka bilang, aduh 200 dinar kita habiskan beli roti juga tidak cukup buat orang-orang ini. Lalu Yesus bilang, tapi kamu... Mereka bilang tidak ada roti. Dan ada seorang budak yang kumpul sama-sama dengan mereka sudah beberapa hari itu. Dia makan, dia pun roti dan rotinya roti jelai sisa. Dan waktu murid-murid bilang, iya Tuhan ada di sini tapi roti jelai sisa. Tuhan Yesus bilang, kasih saja itu roti sisa. Dan Anda tahu Tuhan memberkatinya. Dan 5.000 laki-laki makan selain perempuan dan anak-anak. Saudara lihat, kalau saudara berpikir, saya berikan hidup saya. Tapi hidup ini habis banyak. Saya punya hidup seandainya Tuhan izinkan 70 tahun. Umur saya sudah habiskan 50 tahun untuk dosa. Sisa 20 tahun ini tidak laku lagi. Serahkan yang sisa. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Dia bilang, saya tidak tunggu engkau mati. Saya hidup ini. Meskipun sisa. Dan lihat apa yang terjadi di tangan Tuhan. Pertolongan datang tepat waktu. Hidup sisa menjadi berkat. Hidup sisa diberkati. Hidup sisa ini menikmati pertolongan tepat pada waktunya. Dan yang kedua, mereka yang suka puji Tuhan, menyanyi. Jadi kalau dalam ibadah, mari kita nyanyi-nyanyi sungguh-sungguh. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Mari kita menyembah sungguh-sungguh. Mari kita buka suara. Kalau di luar berteriak orang kosi bola kencang. Di sini berteriak nyanyi haleluya kencang. Karena orang yang berteriak memuji Tuhan. Waktu dia berteriak kepada Tuhan.
Tuhan akan dengar dia dan memberikan pertolongannya tepat waktu. Ada amin. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu, orang siapa? Yang suka memuji Tuhan. Orang siapa yang suka menyembah Tuhan. Orang siapa yang suka menyanyi Tuhan. Yang angkat tangan menari-nari di hadapan Tuhan. Ia mendengar ketika orang itu berteriak, minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Menikmati berkat. Bagian kedua, karena memuji Tuhan, berkatnya turun tepat waktu. Lalu karena dia hidup, menyerahkan hidupnya, dia tahu bayar nasar. Dia tahu bayar dia punya perpuluhan. Dia tahu bawa dia punya persembahan. Dia tahu menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang begitu. Orang mati kan tidak bisa bikin itu semua. Dia tahu apa yang dia harus kerjakan. Kalau saya mau buat deskripsi, dia tahu apa yang dia bisa buat pembangunan gereja. Dia tahu apa yang dia bisa buat pekerjaan misi. Dia tahu apa yang dia bisa buat bantu janda, balu, yatim, piatu. Dia tahu apa yang dia harus buat karena dia orang hidup. Kalau orang mati dia tidak tahu itu. Jadi kalau kita ada hidup tapi tidak tahu melakukan itu, sama seperti Yesus bilang kepada Farisi. Dia bilang kamu ini bergerak jalan santai tapi kamu sebenarnya mati seperti kubur yang berlabur putih yang ada di dalamnya kematian, tulang belulang, tidak bisa bikin apa-apa. You look like some live, but you as a with the color at inside that full with stink, with bones. Engkau kelihatan hidup. Tapi sebenarnya engkau mati. Engkau sama seperti kubur yang di paint white, di labur putih. Di dalamnya hanya ada tulang-tulang dan ada bau busuk. Tidak ada kehidupan. Meskipun engkau hidup. Tuhan Yesus bilang Farisi, Saduki seperti itu. Dia bilang kamu ini bergerak tapi kamu ini sebenarnya kuburan yang berlabur putih. Di dalam ada maut, ada kematian, ada bau busuk saja. Tidak ada kehidupan di dalam kamu. Itu sebabnya kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang menyanjung Tuhan. Kamu bisa melakukan hanya membunuh Yesus, menangkap Yesus. Kamu hanya menyalibkan dia tapi tidak pernah melakukan sesuatu yang terbaik. Number 2 is like to praise and worship God His Lord. Sekarang, nomor 3. Hidup dalam pengawalan Roh Kudus. Living in control of the Holy Spirit. Jadi kalau dari pertama ya, serahkan hidup. Korban yang harum itu sebagai yang hidup yang kudus dan berkenan, yang berkenan diterima. Lalu kedua, orang yang suka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu pasti dia dapat pertolongan tepat waktu. Karena firman Allah berkata tadi kita baca dalam Mazmur 22, dia bilang waktu dia berteriak Tuhan jawab. Lalu yang ketiga, living in control of the Holy Spirit. Hidup dalam pengawalan atau dalam kontrol Roh Kudus. Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut. Jadi kalau tidak dikontrol oleh Roh Kudus,
walaupun kita hidup, kita dikuasai oleh roh kedagingan, nafsu kita, keinginan kita, kemauan daging ini. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Padahal itu yang kita rindu. Yang kita rindu adalah apa? Hidup di dalam damai sejahtera. Nah, kalau hidup di dalam damai sejahtera adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan lancar. Ketika hidup dengan tidak damai sejahtera, melakukan segala sesuatu dalam keadaan tidak karuan. Kerja ini tidak karuan. Bikin ini tidak karuan. Usaha ini tidak karuan. Semua tidak karuan. Sampai kepada hal rohani pun tidak karuan. Tapi kalau damai sejahtera, semua kita lakukan dengan kontrol Roh Kudus. Kita akan bertindak bukan menurut kedagingan kita. Roma 5 ayat 5 saya baca. Tadi saya baca ayat yang ke-6. Untuk kita lihat bagaimana kalau tidak dikontrol oleh Roh Kudus. Dan sekarang saya baca sempurna. Mulai ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kenapa Rasul Paulus kirim berita firman Tuhan ini kepada jemaat di Roma? Lihat di sini. Dia bilang bahwa waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Yang kedua, ketika kita masih sebagai orang durhaka. Yang ketiga, ketika kita menjadi seteru dan orang berdosa. Mau memberikan penjelasan kepada bangsa suku Rom bahwa waktu kamu belum mengenal Tuhan, waktu kamu belum tahu Dia, waktu kamu belum tertita Dia, dulu melakukan yang kamu. Dalam perjalanannya, kalau kamu mau supaya kamu menyaksikan terus-menerus kasih setianya itu tepat pada waktunya, serahkanlah dirimu. Percayakanlah hidupmu kepada Dia. Yang waktu pertama, waktu engkau berdosa, waktu engkau seteru, waktu engkau durhaka, waktu engkau lemah, Dia sudah lakukan itu. Kenapa engkau tidak mempercayakan hidupmu kepada Dia sekarang supaya pertolongan itu datang tepat waktu? Sebab apa yang Dia lakukan dalam pasal 5 itu adalah kasih karunia untuk engkau melihat betapa besar, how great His love fall on your life. Betapa besar kasih-Nya itu turun di hidupmu. Sehingga pemazmur berkata, God love is endless love. Kasih Allah adalah kasih yang tak ada ujungnya. Kasih yang tak ada batasnya. Itu dinyatakan dengan sempurna dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar Allah mengasihi si dunia ini. Berapa besar? Tidak ada orang yang bisa ukur. Berapa dalam? Tidak ada orang juga bisa menduganya. Berapa luas? Tidak ada orang bisa juga mengukurnya. Berapa berat kasih itu? Tidak ada orang bisa menakarnya.
begitu besar, tak terukur. Sampai engkau masih lemah, sampai engkau masih berdosa, sampai engkau masih seteru, engkau sebagai pemberontak, dia sudah menyelesaikan pekerjaan itu. Kenapa engkau tidak taruh seluruh hidupmu kepada dia supaya pertolongan itu berkelanjutan datang tepat waktu atasmu? Ayat yang ke-9, lebih-lebih. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kapan menerimanya? Kita terima tepat waktu. Tepat waktunya kapan? Lagi seteru, lagi lemah, lagi berdosa, lagi durhaka. Dia sudah berikan. Dan kehidupan yang menerima itu sekarang tanpa menyadarinya, maka sulit pertolongan itu datang berkelanjutan tepat waktu. Sebab apa yang dilakukan yang Paulus bilang kepada jemaat Roma untuk mereka tahu tentang kasih karunia. Tanpa melihat siapa saudara, latar belakang saudara seperti apa, latar belakang saya seperti apa, Tuhan tutup mata. Nah, waktu kita tahu tentang itu, kenapa kita tidak melakukan persembahan ini hidup? Kenapa kita tidak memuji Dia dengan sungguh-sungguh? Kenapa kita tidak mau menerima rohnya? Padahal itu yang Ia katakan. Di dalam KPR pasal 1 ayat 4 Dia bilang kepada murid-murid, tunggu ya sampai kamu kudus. Kamu tunggu di Yerusalem, jangan kemana-mana dulu. Sebab tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa hidup seturut kehendak Tuhan. Dan kalau tidak seturut kehendak Tuhan, pertolongan itu datang tidak tepat waktu. Karena biasa, dosa, pelanggaran, itu segala sesuatu tertunda dalam hidup kita. Termasuk berkat, keselamatan, damai sejahtera kita. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah, ini saya ulang lagi membacanya. Supaya kita pada sore hari ini, kita mau melakukan yang terbaik. Yang keempat, yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan selalu berada dalam persekutuan bersama-sama. Seperti yang dicatat di dalam Mazmur 1, mulai ayat 1 saya baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, artinya firman Allah. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, artinya tepat waktu. Pertolongan datang tepat waktu. Atas pohon yang tertanam di tepi aliran air, atas pohon yang digambarkan atau atas orang yang digambarkan sebagai pohon yang tertanam di tepi aliran air, yaitu orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya firman Allah atau Taurat. Pertolongan itu datang tepat waktu. Tepat waktu karena dia tertanam seperti pohon di tepi aliran air. Dia akan berbunga, berbuah tepat waktu. Tepat waktu. Bukan seperti pohon di tanah tandus. Bukan dia menghasilkan lagi, mau mati saja, kering. Karena tidak ada saat kehidupan.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya tepat waktu. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan menolong orang semacam itu. Ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik. Orang fasik pasti satu, dia tidak mau serahkan hidupnya. Kedua, dan ketiga, dan yang keempat, dia tidak mau lakukan. Dia tidak juga mau menerima pekerjaan Roh Kudus. Orang fasik tidak seperti itu. Dan pertolongan tidak datang tepat waktu. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tidak ada pertolongan. Orang benar ada pertolongan karena yang memanggil dia itu mengenal dia. Dan tahu bahwa dia dipanggil untuk penyelamatan selama dia masih hidup. Dia diberkati, dia ditolong. Karena dia melaksanakan firman Tuhan, melaksanakan misi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan begitu terus terang dalam Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Artinya suka dengan firman Tuhan. Suka dengan Tuhan. Suka memuji. Suka menyembah Tuhan. Suka beribadah. Suka menyerahkan diri. Beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak perlu menjauhkan penyakit dari orang mati, tidak perlu. Tidak perlu kasih berkat juga kepada orang mati, tidak perlu. Firman Tuhan ini bicara tentang orang hidup yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, yang tahu memuji Tuhan, yang rindu akan kontrol Roh Kudus, dan suka akan firman Allah. Orang-orang seperti ini disebut orang-orang yang beribadah dengan hati yang sungguh kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari hidupmu. Sehingga saudara dan saya mati mungkin karena lanjut umur, bukan karena penyakit. Seperti leluhur kita, seperti Yakub mati bukan sakit karena tua. Yusuf mati karena tua. Karena seluruh penyakit kita sudah diambil alih oleh Yesus. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, Dia ambil semua yang buruk. Dia lekatkan tepat waktu yang terbaik bagi kita. Ada amin. Berikan sanjungan terbaik bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Puji nama-Mu, agunglah Engkau Tuhan. Kita nyanyi, Tuhan adalah gembalaku. Ia menyiapkan segala tepat waktu. Karena itu serahkan hidupmu. Pujilah Dia. Beri kesempatan Roh Kudus. Kontrol hidup ini. Biar kerinduan kita adalah firman Allah. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku,
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Mari angkat tanganmu dan berkata, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. haleluya. Haleluya. Oh Holy Spirit, touch our heart. Speak to our heart, to our mind and our soul. How great the love of you to all of us. Terima kasih Tuhan, jamah hati kami, pikiran kami, jiwa dan roh kami. Supaya kami makin memahami betapa besar Engkau mengasihi kami. Dan Engkau menggembalakan kami, memimpin kami. Engkau mau kami persembahkan hidup ini sebagai korban yang hidup.
Engkau mau kami menyanjung memuliakan Engkau. Engkau mau kami dikontrol oleh Roh Kudus. Engkau mau kami terus ada dalam persekutuan menikmati firman Allah. Supaya pertolongan itu mengalir mendirus kami tepat pada waktunya. Dan tidak ada yang terlambat bagi hidup ini. Ketika kami mendengar firman ini, Tuhan Yesus tolong kami. Supaya kami mau berkata, Tuhan, kami serahkan sepenuh hidup kami. Kami mau dikontrol oleh Roh Kudus. Kami mau ada dalam persekutuan merenungkan firman-Mu. Kami mau memuji, memuliakan Engkau di sisa hidup kami ini. Sebab kami mau menikmati pertolongan itu datang tepat waktu. Bukan waktu kami mati, tapi waktu kami hidup. Karena di saat kami hidup, kami menikmati pertolongan itu. Sehingga hidup kami punya kesaksian bagi semua orang. Bagi semua teman, sahabat, dan keluarga. Sebab orang mati tidak bisa lagi memberi kesaksian. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan seluruh kami dalam tangan-Mu. Biar kami semua jadi jemaat yang punya komitmen. Taruh hidup ini sebagai persembahan yang berbau harum. Berkenan yang kudus kepada Tuhan. Dan yang mau terus memuji Tuhan. Yang mau terus dikontrol oleh Roh Kudus. Yang mau terus ada dalam persekutuan merenungkan firman Allah. Karena firman Allah itu makanan sejati yang memberi kekuatan untuk kami menikmati pertolongan yang datang tepat waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, Amin. Amin, amin, amin. Berikan sanjungan terbaik, terbaik, terbaik bagi Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Dipersilakan. Baik, mari kita satu dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami di dalam surga. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Kami diberkati oleh firman Allah, menguatkan kami untuk kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa juga buat Bapa Gembala sebagai pelayan buat kami Tuhan. Otoritas kuasa-Mu turun atas hamba-Mu. Memberkati hamba-Mu, kekuatan kesehatan atas hamba-Mu. Juga berkati kami semua yang ada di tempat ini Bapa. Saatnya kami akan memberi persembahan. Allah memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita. Baik persembahan kolekte, perpuluhan, bahkan pekerjaan misi. Allah memberkati semua berguna bagi kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, sambil memberi kita dengar dan beberapa pemberitahuan. Pertama, itu Oktober itu di rumah dari Ibu Yeni di mana? Lalu pada tanggal 20 Oktober di rumah Bapak Yohanes Wijaya dan Ibu dekat Bandara El Tari. Tanggal 21 Oktober itu di rumah Bapak Mawikere dekat SMA Mercusuar. Semua berlangsung jam 5 sore.
3 kali kebaktian karena minggu berikutnya hanya ada 1 kali saja. Karena siap untuk konferensi misi yang ada seminar dan ada KKR selama tanggal 29, 30 dan 31 Oktober. Sabtunya seminar pagi dan KKR malam. Minggu kebaktian misi, kebaktian umum, dan Seninnya seminar pagi dan KKR malam. Biar kita semua dapat menghadirinya. Gereja kita sedang punya beban dan panggilan membangun 2 buah gereja. Satu di Oetalu Sejahteraland, satu di Oemova. Ya. Pengurukan sudah selesai dan ada jemaat yang berikan loader untuk meratakan tanah yang untuk pengurukan 30-an truk. Lalu sekarang tinggal mau cor tiangnya. Sedang Gesja Elim Kenam 2 kali pengiriman dan besi. Mereka jemaat semangat sekali. Mereka bangun fondasi 10 kali 25. Tidak tahu, barangkali 3 hari saja. Okfol lagi, mereka uruk lagi sekitar 50 truk. Kerjanya cepat, lalu kirim besi, mereka slough beton, 2 hari, 3 hari selesai. Lalu mereka minta supaya kirim besi buat cor tiang, kita sudah kirim besi. Dan saya sedang tunggu, cor tiang habis kita akan kirim tukang kap untuk pergi ukur lalu kerjakan kapnya di Kupang. Jaringan, lalu tinggal dimuat pergi supaya kalau bisa. Walaupun bangunan belum selesai, tapi paling kurang sudah atap. Sehingga kalau bisa mereka Natal jangan kena hujan. Mereka bisa Natal di bawah rumah yang sudah di atap. Sekarang mereka beribadah di bawah tenda yang kita kirim. Ada 6 lembar terpal. Dan kalau hujan datang, mereka basah-basah juga. Pada 3 minggu yang lalu roboh. Jadi mereka semua basah, tapi mereka sudah bikin baik-baik tendanya. Dan mari kalau saudara tergerak untuk membantu sekecil apapun uang saudara, taruh di amplop dan tulis bilang ini buat pembangunan. Dan pasti bendahara akan urus itu dengan baik. Juga kita punya tanggung jawab misi luar negeri dan misi dalam negeri. Saudara tergerak berikan buat misi, tulis saja di amplop. Entah itu 1.000, 2.000, berapa ribu, tulis di situ. Ini untuk misi. Dan bendahara akan kumpul tiap minggu dan tiap bulan akan dikirim untuk pekerjaan misi dunia dan misi nasional. Baik, ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini? Bila ada tolong angkat tangan yang baru pertama kali. Tidak ada. Mari kita bangkit berdiri. Yang berhari ulang tahun ingin didoakan boleh datang di depan. Kita nyanyi Presley Blessing. Will bless you, the Lord will keep you, the Lord will make His face to shine upon you, the Lord will bless you, the Lord will keep you, and be gracious unto you. The Lord will bless you, will keep you,
Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. And He will give you peace, and He will give you peace, and He will make His face shine upon you, and He will give you peace, and He will give you peace, and He will turn His face to you. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His blessing. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His peace. May you enjoy the fullness of shalom. Before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, blessing, gift, love, and compassion from our Lord God the Creator. Dan sekarang terimalah berkat, rahmat, kasih karunia, belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta, and from Jesus Christ our Savior, dan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, and Holy Spirit, Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus, Parakletos dan Roh Penghibur, now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu, till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Dan kali kedua Yesus datang untuk menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus' name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Tahun sudah dunia dilanda dengan pandemi COVID-19. Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan sosial yang diterapkan dalam rumah ibadah, membuat kita tidak dapat mengikuti ibadah secara leluasa di gereja. Pada tahun 2020 dan 2021, kita tidak dapat berkumpul bersama untuk mengikuti perayaan misi bersama-sama seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
Namun, pada tahun ini kita kembali berkesempatan untuk mengadakan perayaan misi dengan tema Mission is to finish the unfinished. Jemaat yang terkasih, selamat datang di GSJ Perjanjian Baru Kupang. Berikut kami informasikan kegiatan sepanjang minggu. Ibadah tengah minggu pada hari Rabu dan ibadah doa puasa pada hari Jumat dialihkan menjadi ibadah perkunjungan di rumah-rumah jemaat pada pukul 5 sore. Informasi lokasi perkunjungan setiap minggu akan disampaikan melalui grup WhatsApp gereja. Bagi yang belum bergabung dalam grup WhatsApp gereja dapat mengisi formulir pendataan jemaat yang dapat diambil di booth multimedia atau host yang bertugas. Bagi tuan rumah yang dikunjungi, dianjurkan untuk tidak menyiapkan makanan dan minuman dalam bentuk apapun demi mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Bagi yang belum bergabung dalam grup WhatsApp gereja, dapat mengisi formulir pendataan jemaat yang dapat diambil di booth multimedia atau host yang bertugas. Ibadah Unlimited Generation diadakan setiap hari Kamis pada pukul 5 sore yang bertempat di lantai 5. Ibadah sekolah minggu diadakan sebanyak 2 kali pada pukul 7 pagi dan 9 pagi yang bertempat di lantai 3. Bagi orang tua yang mengikuti ibadah raya dengan membawa anak-anak, dapat mengantarkan anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu sesuai dengan jadwal demi menjaga ketenangan Bapak dan Ibu pada saat beribadah. Ibadah raya diadakan sebanyak 3 kali di ruang kebaktian utama lantai 5. Ibadah raya pertama pada pukul 7 pagi, ibadah raya kedua pada pukul 9 pagi, dan ibadah raya ketiga pada pukul 5 sore. Perjamuan kudus diadakan pada minggu kedua setiap bulannya. Penyerahan anak diadakan pada minggu ketiga setiap bulannya. Formulir penyerahan anak dapat diambil di booth multimedia atau host yang bertugas. Bagi saudara yang mau dibaptis, dapat mengambil formulir baptisan di booth multimedia atau host yang bertugas. Kelas baptisan diadakan setiap hari Jumat pukul 11 siang bertempat di kantor gereja di lantai 3. Bapak Ibu jemaat terkasih juga dapat mengikuti ibadah secara online melalui laman Facebook dan kanal YouTube GSJ Perjanjian Baru. Sekian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.